kemudian kenapa korban konflik yang hari ini belum juga semua tersalurkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah memang di BRA itu lumbung korupsi? Kan wajar pertanyaan kita seperti itu, karena memang korban-korban di daerah itu masih ada yang mengaku bahwa sampai hari ini sudah 20 tahun damai, tapi kemudian tidak merasakan bantuan dari BRA. Artinya bahwa ada yang tidak beres, ya, ada yang tidak beres. Kita beralih ke topik yang lain, Bang. Kita tentang yang hot ya, yang paling hot dalam semingguan ini, yaitu tentang BRA. Ya, ini lagi-lagi BRA membuat kita bilang kegaduhan di dalam masyarakat ya, atau kegaduhan di dalam perpolitikan dan kegaduhan yang lain. Ini bagaimana Bang melihat fenomena sekarang, proyek fiktif ya, terus terjadi mampukah seorang pimpinan BRA dalam menjalankan program dan juga lain-lain, Bang? Persoalan yang paling utama di BRA itu kan yang direkrut itu yang pertama dia tidak diuji kapasitasnya kan, tidak diuji kelayakannya. Apakah dia punya kemampuan atau tidak. Itu kan yang paling utama sebenarnya, apalagi bicara tentang tata kelola birokrasi dan keuangan negara. Tata kelola birokrasi dan keuangan negara itu memang harus betul-betul dipahami dan dimengerti. Nah, dalam pengangkatan ketua BRA ini lebih pada kedekatan, ya, kedekatan yang kemudian tidak dilihat apakah dia punya kemampuan, punya kapasitas, memahami penggunaan anggaran negara dan sebagainya. Itu salah satu penyebabnya kenapa ada persoalan seperti yang hari ini terjadi. Kita ini kan sebenarnya seperti yang pernah setahun yang lalu kita diskusikan ya, ketika ada kegaduhan distribusi bantuan itu untuk korban konflik ya. Dan hari ini juga sebenarnya persoalannya itu, artinya BRA ya, melakukan merealisasikan program-program itu yang kemudian dengan program-program fiktif. Ya, kita sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini sangat berani dilakukan? Nah, salah satunya karena penyebabnya dia memang tidak mampu memahami, ketidakmampuan dia memahami tentang tata kelola birokrasi, tata kelola keuangan. Karena semua proses bantuan, apalagi bantuan untuk korban konflik itu kan punya mekanisme, punya aturan yang kemudian apalagi BRA itu punya jaringan sampai ke daerah ya, ke kabupaten kota sampai ke desa, dan seharusnya kan itu menjadi sebuah keharusan untuk disampaikan mereka untuk diketahui, termasuk kelompok-kelompok yang dibentuk, dan ini tidak ada, fiktif semua. Nah, ini sebuah kegagalan sebenarnya, kegagalan yang pertama adalah kegagalan pemerintah Aceh dalam penentuan kepala BRA sendiri. Hanya hari ini kita tahu bahwa tidak hanya di BRA tidak lakukan uji kelayakan, di BPKS juga seperti itu ya. Ya mengandalkan ya kedekatan, ya ada orang dalam yang kemudian merekomendasi, ya ditetapkanlah dia seperti itu. Ya, dan jadi sudah sangat wajar kemudian jadi seperti ini. Ya orang-orang yang tidak tepat, orang yang tidak profesional, yang kemudian ini menganggap gampang bisa dikondisikan, ya sehingga ya terjadilah seperti ini. Dan ketika ini terjadi, ya tentu ya akan berdampak yang lain nantinya. Bisa saja akan ada kasus-kasus yang lain, temuan-temuan yang lain ketika ada pemeriksaan lebih dalam, apalagi ada penggeledahan. Artinya tidak hanya berhenti di sini. Pasti akan ada temuan-temuan kasus-kasus yang lain yang pernah diisukan. Karena bantuan-bantuan di BRA ini kan cukup banyak sebenarnya sudah. Dan kemudian kenapa korban konflik yang hari ini belum juga semua tersalurkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah memang
di BRA itu lumbung korupsi, kan wajar pertanyaan kita seperti itu. Karena memang korban-korban di daerah itu masih ada yang mengaku bahwa sampai hari ini sudah 20 tahun damai, tapi kemudian tidak merasakan bantuan dari BRA. Artinya bahwa ada yang tidak beres, ya, ada yang tidak beres di lembaga BRA ini. Saya sebenarnya dari dulu memang tidak sepakat lagi kalau misalnya apa namanya BRA ini dipertahankan, kan ini lembaga ad hoc, begitu selesai 2 atau 3 tahun ya selesailah dia. Nah, seharusnya kan seperti itu. Dan sebenarnya BRA itu tidak hanya berdiri sendiri, dia juga harus punya komunikasi atau koordinasi dengan KKR. Seharusnya data yang diambil itu kan juga dari KKR, karena KKR itu juga melakukan pendataan. Ini juga tidak ada KKR melakukan investigasi sendiri, ya tentu ini kan ada prosesnya, ada verifikasinya, dan kelompok yang kemudian yang mendapatkan itu sebenarnya harus benar-benar profesinya adalah profesi, dan apakah nelayan atau memang sudah berpengalaman dia budidaya kakap, bukan misalnya yang dibentuk kelompok itu misalnya petani atau tukang atau yang lainnya. Pada akhirnya kan juga gagal. Jadi sebenarnya bantuan itu bukan bukan bantuan saja, tapi bukan outputnya menghabiskan anggaran, tapi juga ada outcome-nya, ada keberhasilannya, apakah kelompok itu bertahan atau tidak. Yang kita lihat kan selama ini, ya sudah hampir berapa tahun ini, semua yang dilakukan hanya bersifat konsumtif, ya bantuan-bantuan konsumtif. Atau dikasih mesin, ya besoknya udah dijual, ya itu juga jadi persoalan. Ya. Artinya apa? Yang dibelanjakan itu tidak dilatih orang. Yang dibelanjakan atau yang diberikan bantuan itu ya kadang-kadang memang tidak bisa digunakan karena orang yang antara alat dengan orang yang diberikan bantuan bisa saja bukan profesinya. Yang pada akhirnya nanti dijual. Kan kebanyakan seperti itu. Sehingga banyak bantuan, miliaran bantuan yang sudah dialokasikan kepada korban konflik, ya pada akhirnya kan tidak ada outcome-nya. Lebih kepada output-nya adalah menghabiskan anggaran. Ya, saya melihat seperti itu. Ya, Bang Usman. Tadi kan Anda mengatakan lumbungnya korupsi ya, bisa dikatakan begitulah. Misal setiap program yang dibuat BRA pasti bermasalah depannya. Dulu ada touring moge dan lain-lain. Terus pengadaan handuk ya. Terus kita melihat bahwa tadi saya membaca juga beberapa berita bahwa Kajati Aceh mengajukan pencekalan ya terhadap ketua BRA. Apakah sampai di ketua BRA aja nih Bang kasusnya atau memang bisa berembes ke lain ya, terutama kalau ketua BRA mengatakan bahwa uang tersebut atau anggaran tersebut melalui pokir dan lain-lain, Bang. Ini kan masih dalam tahapan penyidikan, artinya nanti akan ada tahapan penetapan tersangka. Bisa saja tersangka itu tidak hanya sampai di ketua BRA-nya, tapi juga pada bawahannya. Artinya siapa saja yang kemudian ya, yang pertama kan yang tanda tangan untuk pengamprahan dan sebagainya itu kan ada apa? Ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran dan sebagainya sampai ke bendaharanya. Itu tentu juga akan ada pemeriksaan lebih jauh yang kemudian ya, pasti tidak akan satu tersangka, pasti akan ada beberapa tersangka. Jadi ketika ada pencekalan, tentu ini ya, pasti akan ada terindikasi sampai nantinya penetapan tersangka. Dan dengan berbagai persoalan yang hari ini tidak sampai bantuan kepada mereka. Kemarin di tahun yang lalu kita tahu bahwa dari para Inong Bale yang kemudian dia datang ke BRA kemudian mengamuk dia kan, ya wajarlah mereka mengamuk karena memang ya tidak pernah sampai bantuan kepada mereka dan ya, sudah sangat wajar ketika mereka marah pada pemangku kebijakan yang ada di BRA. Jadi kita berharap dan kita juga berterima kasih kepada Kajati yang sudah konsisten untuk menelusuri ini dan membongkar ini, dan kita berharap ini
secepatnya harus ada tersangka dan ini bisa diproses secara hukum. Artinya tidak hanya satu, karena ini kan ketika kita melihat 15 pilihan ini fiktif, artinya tidak hanya sendiri dia bekerja, pasti ada kolaborasi secara bersama. Dan itu bongkar pasti ada, bisa saja tidak sama bagi ya, sehingga terjadi terbongkarlah masalah ini. Jadi saya melihat seperti itu. Oke, terima kasih Bang Usman Oke, terhadap terima kasih. waktunya ya. Sangat menarik ya beberapa isu yang kita bahas. Nanti ke depan akan kita bahas kembali isu-isu yang terkini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.